Beralih ke informasi lain pemirsa, polisi masih mendalami kasus pembunuhan bayi berusia 5 bulan yang dilakukan oleh ibu kandung korban. Ya pemirsa, guna kepentingan lanjutan penyidikan, polisi membawa tersangka ke RS Bayangkara, Polda Jatim untuk tes kejiwaan. Eka Sari Yuni Hartati, tersangka kasus pembunuhan bayi 5 bulan, masih menjalani pemeriksaan. Polisi menetapkan Eka Sari Yuni Hartati yang juga ibu kandung korban sebagai tersangka tunggal. Petugas masih mengembangkan penyidikan atas kasus ini dengan memeriksa sejumlah saksi yang kemungkinan akan ada tersangka lain. Dalam pemeriksaan, tersangka telah mengakui semua perbuatannya. Korban merupakan anak kandungnya berinisial AD berusia 5 bulan. Korban sering menangis sehingga membuatnya geram dan menganiayanya. Tersangka juga mengaku sering menganiaya korban dengan alasan melampiaskan kemarahan karena sering cekcok dengan suami. Kami segera berkonsultasi dengan dokter psikologi, dalam hal ini tim psikiater, untuk menentukan kondisi kejiwaan daripada tersangka ini, pelaku ini. Artinya Polsek Wonocolo sudah bersurat ke Dokes, dalam hal ini Rumah Sakit Bayangkara, untuk kami minta ada pendampingan daripada psikiater untuk mengatas kejiwaan daripada pelaku tersangka ini. Hasil olah TKP dari tim Inafis Polrestabes Surabaya, korban meninggal ditemukan luka lebam di sejumlah bagian tubuh, serta adanya gumpalan darah di bagian kepala belakang. Hal ini akibat benturan setelah dilempar ibunya ke tempat tidur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui terkait perkembangan terkini kasus pembunuhan bayi oleh ibu kandung, kami sudah terhubung dengan Kapolsek Wonocolo, Kompol Royke Hendrik Francisco. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak. Ya, Pak, saat ini seperti apa hasil dari pemeriksaan kejiwaan dari ibu korban? Untuk rencana pemeriksaan baru akhir ini, Mbak. Krisis daripada pelaku ini, sementara kami masih merencanakan minggu ini, Mbak. Ya, Pak Royke, benarkah ini sang ibu menganiaya sang balitanya hingga tewas ini karena sakit hati atau kesal dengan sang suami? Sejauh ini kami belum menyimpulkan terkait dengan sakit hati ataupun kekecewaan pada suami, tetapi statement daripada pelaku ini mengatakan pada penyidik bahwa dia mengenai ini karena dia sering bertengkar dengan suaminya. Ketika bertengkar dengan suaminya itu anaknya ini rewel. Jadi kemungkinan untuk menentukan dia akibat depresi dengan kondisi suaminya atau tekanan pada suaminya itu, mungkin masa sudah kami melaksanakan tes kejiwaan dulu untuk pelaku, baru kita kembangkan daripada statement daripada pelaku itu sendiri gitu, Mas. Bapak, ini kalau kamu boleh tahu, Bapak sudah berapa lama sang ibu atau pelaku ini menjalin suami istri dengan sang suami? Sudah berapa lama pernikahan mereka? Ya, status pernikahan daripada suami istri ini nikah siri, Mas. Mereka sudah berumah tangga kurang lebih sekitar 5 tahun. Dikaruniai 2 orang anak. Anak yang pertama berumur kurang lebih 1,5 tahun. Anak yang kedua berumur 5 bulan. Bayi yang baru meninggal kemarin hari Kamis itu, Mas. Baik. Jadi statusnya itu masih pernikahan siri, Mas. Ya, Pak, informasi yang kami dapatkan bahwa proses otopsi ini sudah dilakukan. Boleh diinformasikan, Pak, terkait dengan hasil otopsi itu sendiri? Iya, kami melakukan rekonstruksi dan termasuk dibantu di backup dari tim Inafis Polrestabes Surabaya itu pada hari Sabtu, begitu kami mendengar laporan dari masyarakat terkait dengan adanya jenazah bayi yang sudah membusuk di Siwalan Kerto Tengah. Jadi hasil otopsi itu, Mbak, itu menjelaskan bahwa korban ini mengalami benturan daripada benda tumpul di belakang kepalanya dan termasuk di tulang belakangnya, Mbak. Jadi sesuai dengan rekonstruksi yang kami lakukan pada saat kami melaksanakan olah TKP itu, Mbak,
itu kami menemukan kondisi jenazahnya itu sudah hitam membiru dan dari kepala belakangnya itu mengeluarkan cairan yang berbau busuk, Mbak, cairan hitam yang berbau busuk. Dan disampaikan dari tim laboratorium forensiknya dari Inavis dari Polrestabes Surabaya termasuk dari tim dokter yang melaksanakan otopsi bahwa itu diakibatkan karena ada pembuluh darah yang pecah di belakang otak belakang daripada bayi ini yang membuat cairan itu keluar dari kepalanya gitu. Iya, Pak Royke, berarti ini jenazah bayi ditemukan sudah keadaan membusuk, berarti sudah beberapa hari ini siapa yang menemukan bayi tersebut, Bapak? Jadi kronologis awal itu, Mbak, itu Mas, kami sampaikan bahwa bayi ini ditemukan meninggal pada pukul 02 pagi waktu Indonesia Barat pada hari Kamis tanggal 23 Juni. Jadi ditemukan sama ibu kandung daripada pelaku atau nenek korban kepada bayi ini. Di hari Jadi itu juga? Pada hari Kamis, sedangkan kami menemukan, kami disampaikan pada hari Sabtu. Jadi rentang waktu antara Kamis dengan Sabtu ketika kami menggali informasi kepada saksi-saksi yaitu nenek. Kenapa nenek korban ini tidak memberitahukan pada hari Kamis? Nenek korban ini tidak memberitahukan karena pelaku ini mengancam kepada ibu kandungnya, jangan kamu beritahukan kepada siapapun, karena saya mau keluar kota, ada kegiatan family gathering dari kantor bersama suami saya. Kalau kamu memberitahukan kepada orang lain, kamu lihat saja saya akan bunuh kamu. Ancaman daripada anak kandung atau pelaku ini terhadap ibunya ini menjadi suatu tekanan psikologis pada ibunya ini, nenek korban ini, untuk tidak melapor. Sampai pada hari Sabtu ketika neneknya sudah tidak bisa menahan, dalam arti melihat bayi itu membusuk di lantai 2 di kamar dengan kondisinya yang mengenaskan, Mas. Neneknya akhirnya menceritakan pada tetangganya yaitu saudara Adam. Begitu, Oke, Mas. baik. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Royke telah berbagi informasi bersama kami. Kami akan masih mengawal terus kasus ini. Terima kasih banyak Pak Royke. Terima kasih, Mas. Salam sehat selalu.